Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ambon Salam S Ikhwanul Kiram rahimakumullah. Dalam tayangan video kali ini, insya Allah akan kita lanjutkan pembahasan tentang hikmah-hikmah puasa Ramadan bagian kedua. Menyambung urutan hikmah puasa Ramadan sebelumnya, maka dapat kita sampaikan sebagai berikut. Nomor 3, menanamkan kebersamaan dan persatuan. Puasa Ramadan merupakan salah satu perwujudan nyata dari berbagai wujud persatuan kaum muslimin di seluruh dunia. Puasa Ramadan menampilkan kesetaraan antara yang kaya dan yang miskin, penguasa dan rakyat, orang tua dan anak kecil, serta laki-laki dan perempuan. Mereka semuanya berpuasa untuk Tuhan mereka, seraya memohon ampunannya dengan menahan diri dari makan dan minum pada waktu yang sama, dan berbuka juga pada waktu yang sama. Mereka sama-sama mengalami rasa lapar dan berada dalam pelarangan yang sama di siang hari. Dengan demikian, puasa merealisasikan sebuah kesatuan tujuan, rasa, nurani, dan kesetaraan di kalangan umat yang berpuasa. Secara keseluruhan, umat Islam berdiri dalam satu barisan pada satu musim tertentu dalam setiap tahun, dan dalam beberapa hari tertentu di antara seluruh umat manusia di dunia ini. Hal itu merupakan barisan pemersatu dan penghubung antara komponen umat Islam secara keseluruhan, meskipun mereka dipisahkan oleh tempat tinggal yang berjauhan. Dengan demikian, terrealisasilah apa yang difirmankan Allah SWT yang artinya, sungguh, agama Tauhid ini adalah agama kamu semua, sebagai agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, maka bertakwalah kepadaku. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 52. Dalam penampilannya yang sangat mengesankan, kesatuan ini telah memberikan gambaran konkret serta bukti nyata tentang sebuah persatuan yang sangat besar, yang menyamaratakan semua anggota umat, meskipun terdapat perbedaan ras, warna kulit, dan kebangsaan. Sebuah persamaan yang tidak hanya sebatas pada teori saja, namun hal itu menjelma di dalam realitas-realitas nyata yang mencerminkan secara kuat terhadap makna persamaan melalui praktek dan aplikasi konkret. Memang, dengan tegas sekali Islam memerintahkan agar umat Islam berpegang teguh kepada ajaran Allah SWT, yang menjadi satu-satunya sarana pemersatu mereka yang sangat kokoh dan tak tertandingi. Allah SWT berfirman yang artinya, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali, yakni agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu, yakni di masa jahiliyah, bermusuh-musuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu. Maka sebab nikmat Allah itu, kamu menjadi orang-orang yang bersaudara. Quran Surat Alu Imran ayat 103. Nomor 4, meningkatkan keimanan. Sesungguhnya, meningkatkan keimanan merupakan tujuan tertinggi dari segala macam bentuk ibadah, baik berupa sholat, puasa, zakat, ataupun haji. Karena segala sesuatu pasti membutuhkan perawatan secara rutin, demi terpeliharanya dari perkara-perkara yang dapat merusak atau membahayakannya. Terlebih perkara yang paling berharga dan tidak boleh diganti dengan suatu apapun selamanya, yaitu iman yang menancap di dalam jiwa. Iman kepada Allah SWT mencerminkan hubungan yang paling mulia antara manusia dan penciptanya. Sebab sesuatu yang paling mulia di muka bumi ini adalah manusia, dan yang paling mulia pada diri manusia adalah hatinya. Sedangkan yang paling mulia di dalam hati manusia adalah keimanannya kepada Allah SWT. Jadi, iman adalah nikmat Allah SWT yang paling besar secara mutlak. Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi rahimallah menerangkan bahwa para ulama salaf telah sepakat bahwasannya iman itu bisa bertambah dan juga bisa berkurang. Bertambahnya karena ketaatan-ketaatan dan berkurangnya sebab kemaksiatan-kemaksiatan.
Iman adalah ucapan melalui lisan, keyakinan di dalam hati, dan realisasi dengan amal perbuatan. Iman menjadi bertambah sebab ketaatan, berkurang karena kemaksiatan, menjadi kuat dengan ilmu, menjadi lemah sebab kebodohan, dan hanya dengan taufik yakni pertolongan dari Allah lah, iman dapat terrealisasi secara nyata. Nomor 5. Menanamkan nilai-nilai sosial. Jelas sekali, dengan puasa seseorang akan mengalami lapar dan haus, yang pada akhirnya akan memberikan pengalaman berharga kepada dirinya, tentang bagaimana beratnya penderitaan yang dirasakan orang lain. Meski pengalaman lapar dan haus yang ia rasakan akan segera berakhir pada saat adzan maghrib dikumandangkan. Dari sini, semestinya puasa akan menumbuhkan dan memantapkan jiwa sosialnya, serta rasa solidaritasnya kepada kaum muslimin lainnya yang masih mengalami penderitaan yang tidak diketahui sampai kapan akan berakhir. Oleh karena itu, sebagai simbol dari jiwa sosial dan rasa solidaritasnya itu, sebelum Ramadan berakhir, kita diwajibkan untuk menunaikan zakat, agar dengan demikian, setahap demi setahap kita akan memiliki jiwa sosial yang tinggi, serta kepedulian terhadap penderitaan orang lain. Di lain sisi, amalan-amalan di bulan Ramadan mendapat nilai prioritas dari Allah SWT. Amalan sunnah diberi pahala seperti amalan wajib, dan amalan wajib dilipat gandakan sampai menjadi 70 kali lipat. Nabi SAW bersabda, barang siapa bertaqarrub di bulan Ramadan dengan satu kebaikan, yakni kesunahan, maka seolah ia telah menunaikan ibadah wajib di luar Ramadan. Dan barang siapa melaksanakan satu ibadah wajib di bulan Ramadan, maka seolah ia telah menunaikan 70 kali ibadah wajib di luar Ramadan. Hadis riwayat Ibnu Huzaimah dan Al-Baihaqi. Dari sini, puasa akan menumbuh kembangkan jiwa sosial dan kepedulian yang tinggi kepada sesama manusia. Melalui penempaan 1 bulan penuh, sikap itu akan tertancap kuat di dalam jiwa seseorang dan akan menjadi sebuah tradisi rutin di dalam dirinya. Ia akan selalu membawa sikap itu sepanjang waktu, sampai tiba lagi Ramadan berikutnya untuk mentajdid, yakni menyegarkan, dan mentahmis, yakni menggugah kembali nilai-nilai kemuliaan Ramadan yang terdahulu, yang mungkin sudah mengalami kelayuan, yang harus disiram lagi dengan penempaan-penempaan yang baru. Demikianlah pembahasan tentang hikmah puasa Ramadan bagian kedua ini. Insya Allah akan dilanjutkan pada bagian ketiga dalam tayangan video berikutnya. Semoga tayangan video ini membawa manfaat dan keberkahan bagi kita semua di dunia dan akhirat. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah warizqan thayyiban wasi'ah wa amalan mutaqabbala wa shifaa'an min kulli da'. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.